Pada hari Senin, tanggal 24 Februari tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya mengadakan kegiatan sosialisasi dengan tema Percepatan Pencegahan Stunting bagi Guru PAUD tahun ajaran 2025. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur Allah yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita sekalian. Selawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang belum kenal, saya kenalkan terlebih dahulu. Nama saya Adinanto. Ibu, saya dari Komisi Perlindungan Anak melakukan pemeriksaan oleh psikolog. Ternyata anak ini mengalami goncangan kejiwaan. Itu 5 tahun. Hari ini bukan termasuk anak SMA yang orang Tasik itu, tapi dari buka ke bawah itu diedit jadi telanjang. Diedit. Sekarang sudah bisa, Ibu. Sekarang sudah bisa. Kegiatan ini diadakan di gedung PGRI Mananjaya. Di mana yang dimaksud anak itu adalah manusia yang usianya di bawah 18 tahun. Sampai kemudian anak 1 bulan di dalam kandungan itu disebut anak. Gitu. Jadi yang dimaksud anak itu adalah manusia yang usianya di bawah 18 tahun sampai usia 0 bulan di dalam kandungan, maka itu disebut anak. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya adalah, barang siapa orang dewasa yang melakukan tindak kekerasan kepada anak dalam bentuk apapun, itu dapat dipidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Jadi Ibu, kalau kita melakukan kekerasan pada anak dalam bentuk apapun, tidak ada ceritanya di penjara 1-2 tahun, enggak ada. Minimal 5. Kegiatan ini dihadiri oleh guru-guru PAUD se-Kabupaten Tasikmalaya. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi anak usia dini, bidang PAUD, dan pendidikan masyarakat. Tinggal kita dibuka. Kita punya pokok, punya kacau, punya STP, jangan STP. Gak usah dicari di mana-mana. Tinggal search, tinggal dicari di pencarian di Facebook. Ibu-ibu sekarang kalau di rumah suka main HP, ngoprek HP. Kosong. Di mainan kuda kosong. Kosong. Terus ibu-ibu yang sukanya merokok ada nggak? Yang sukanya merokok? Ada. Terus kalau anak-anak ibu merokok yang laki-laki boleh? Nggak boleh, kan nggak adil. Gitu ya, nggak adil. Kita melarang anak-anak kita untuk tidak merokok, sementara setiap hari suami kita selalu saja memberikan kemandian kepada anak-anak kita untuk melakukan adegan merokok. Dengan narasumber Bapak Atorinanto SIP, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Paling tidak 4 macamnya. 1, rezeki finansial. Biasanya rezeki ini berbentuk uang. Yang kedua, rezeki sosial. Biasanya ini berbentuk status. Contoh misalkan, ibu-ibu kalau di rumah dipanggil ibu atau dipanggil bejeng. Sekarang pilih mana? Pilih dipercaya oleh masyarakat tidak punya uang, atau pilih dipercaya oleh masyarakat punya uang? Punya uang kan? Kalau bukan dengan satu tangan Allah gitu, ngagilkan hatinya eta jalma, mau mungkin ibu-ibu punya. Dan sekarang berdolar duit, sebab Allah diberikan sugesti. Tak terakhirnya masing-masing itu eta. Padahal masih kurang. Ada lagi ibu yang keempat, yang terakhir, rezeki waktu. Biasanya dalam bentuk kebebasan.
di dalam tahu kan, di dalam sosialisasi dan pencegahan stunting itu seperti apa yang harus dilakukan? Kan itu mungkin ibu dokter ataupun juga ibu sudah melakukan sebetulnya. Kenapa ibu dilibatkan tidak di dalam stunting? Yang memang antara ucapan dan perilakunya tidak sama, maka itu bukan guru, itu adalah pengajar. Pengajar itu siapa saja bisa mengajarkan gitu. Saya bukan guru nih, saya sarjana ilmu politik, tapi saya bisa ngajar dan hanya menyampaikan gitu. Jadi yang membedakan antara manusia biasa dengan manusia guru itu adalah kalau guru antara ucapan dan perilakunya sama. Hari orang biasa mah kaos atau rinanto biasa nggak bodoh oge kan gitunya, udah bukan guru gitu ibu ya. Ternyata ibu lebih mulia daripada aku, kan begitu. Nama saya yang mulia dari Kecamatan Cigalonta. Mau bertanya ya, kita ya sebagai milenial yang dididik rasa takut, segan, hormat, berbeda dengan anak-anak yang sekarang. Kayaknya kalau untuk usia dulunya, ketika sudah menginjak usia SD dan seterusnya, sepertinya generasi Alpha sama Gen Z ini agak kurang gitu rasa hormatnya, rasa takutnya. Tidak sopan, tapi ketika gurunya menegur lebih agak ini, mungkinnya kena. Di dalam ajaran agama kita, ajaran Islam, surga itu diletakkan di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki bapak. Artinya betapa mulia ibu-ibu itu. Negara, dari sisi hukum tata negara, bapak-bapak kupingkeun, ibu kota itu tidak pernah diperuntukkan untuk menjadi seorang bapak, tapi diperuntukkan untuk ibu-ibu. Namanya ibu kota negara. IKN itu apa ibu artinya? Ibu kota Nusantara. Ibu lagi ibu-ibu, bukan bapak. Terus nih bapak-bapak nih ketika bekerja dapat rezeki beli cincin buat istrinya, disimpannya di mana? Di ibu. Di kita kalau anak ada komisi perlindungan anak, maka ada di perempuan juga Komnas HAM perempuan. Mohon maaf bapak-bapak, cuman ibu kadang-kadang yang menjadi tumpul itu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau laki-laki itu lebih gampang dan lebih memahami isi hati daripada seorang perempuan. Berbeda dengan perempuan, akan lebih sulit memahami pola pikir laki-laki ketika laki-laki itu punya keinginan. Itu saja perbedaannya. Betul nggak Pak? Begitu ibu ya, gitu kan? Ya. Paham ya? Seorang istri yang baik itu adalah bukan seorang istri yang bisa mengendalikan para suaminya, tapi seorang istri yang baik itu adalah seorang istri yang pandai mengendalikan ucapannya. Begitupun juga sebaliknya, seorang ayah yang baik adalah bukan seorang ayah yang gagah berani, tapi seorang ayah yang baik itu adalah seorang ayah yang mau memberikan hadiah terindah kepada ibunya dalam bentuk mencintai ibunya untuk selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan pada Rasul, para sahabat, siapa yang harus didahulukan? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali. Tetap mulianya ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sekarang di lembaga masing-masing. Sebentar sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kegiatan ini bagi guru PAUD bisa diterapkan di lembaganya dari tadi materi yang pertama mungkin dari Dr. Rati dan yang kedua dari Bapak Ato. Mudah-mudahan tiap lembaga bisa mengamalkannya dengan baik. Dari yang pertama dari TK, Kober serta Taam dari beberapa wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Seperti yang tadi Bapak KPAI barusan sangat bermanfaat, menambah wawasan sekali untuk guru-guru PAUD dalam mendidik anak di rumah dan juga mendidik anak-anak di sekolah. Sheila Fitrunisa dan Den Bagus Suparno, KPAID Kabupaten Tasikmalaya TV melaporkan. 3, 2, 1